Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ikhlas Saifullah. Nanti subscribe-nya nanti aja kalau sudah lihat di akhir film. Ini full spoiler. Filmnya judulnya sekarang Soul ya. Dari sisi archetype kita bahas dari sisi archetype-nya. Nah, scene pertama ada seorang guru yang ngajar ya. Guru musik ngajar yang kelasnya kacau gitu. Dia tapi tidak punya menyerah, dia menginspirasi anak didiknya untuk tetap berkarya gitu ya. Saking antusiasnya kadang-kadang dia sampai terlalu terlena ketika bermusik. Scene kedua di sini ada headmaster di sini perempuan, dia memberikan kartu ucapan selamat kalau dia sudah jadi guru tetap. Dan hal ini juga untungnya dikasih tahu ke ibunya ini ibunya juga senang karena ada pekerjaan tetap untuk anaknya yang tersayang. Dia turut berbahagia. Cuman dia yang si guru ini merasa tidak suka karena mimpinya tuh kepingin jadi musician di klub malam bermain jazz gitu. Tapi suatu saat dia ditelepon oleh anak didiknya yang dulu dia menawarkan pekerjaan kalau nanti ada permainan musik di klubnya, dan ini ketua musik jazznya Dorothy namanya. Di sini dia dites bentar ya, kalau oke nanti dia diterima, kalau nggak oke ya nggak bisa diterima tentunya. Ini scene selanjutnya dia sudah mulai musik. Agak canggung pertama-tama dia begini, tapi lama-lama dia sudah oke lah. Namanya guru ya, jadi sudah terbiasa dengan liriknya, jadi langsung bermain. Tapi saking asiknya bermain, dia sampai terlena sampai entah di mana lah, dia antah berantah, dan itu menjadi sangat aneh bagi teman-teman yang lainnya. Dia minta maaf gitu. Tapi untungnya dia lolos seleksi pertama oleh si Dorothy tadi, dan dia sangat senang. Saking senangnya sampai dia itu sampai nggak menghiraukan yang lain, ada paku, ada pisang, sampai akhirnya dia tuh bang terpleset. Saya ulang lagi ya, saya nggak puas ini terplesetnya di sini lah, sampai dia tadi di sini. Saya ulangi lagi biar tahu jatuhnya di mana lah. 1, 2, 3 and bang, dia meninggal dunia dan terjatuh di dalam sebuah lubang. Nah, di sini dia diantah berantah, nggak tahu di mana. Ini namanya The Great Beyond. Jadi dia itu mau ke alam antah berantah begitu, tapi dia masih kaget. Dia nggak suka karena apa? Kenapa? Dia sudah mau mengejar mimpinya, dapat mimpinya, tapi kok malah mati. Ya, dia tidak terima. Nah, jadi begitu. Akhirnya dia terus berlari karena dia kepingin hidup, karena dia kaget nih, karena dia sudah putus asa. Dia akhirnya jump, dan film baru dimulai. Dia jump entah di mana, ini dia terjatuh sangat dalam. Sampai di sini ada sebuah scene di mana diperlihatkan di sini sangat asri, banyak anak kecil di sini. Ada malaikatnya ini di sini, malaikat di sini tentang menjelaskan bahwa di sini adalah tadi kan setelah kematian ini, sebelum manusia dilahirkan, ini calon-calon bakal bayi yang kecil ini, teman-teman. Dia sekarang mulai mengeksplor bersama dengan malaikatnya. Apa sih ini malaikat gitu ya? Sebenarnya nggak tahu, saya juga nggak tahu ini makhluk apa. Jadi tugasnya itu untuk mengkontrol bayi-bayi. Akan tetapi malaikat ya, si malaikat ini dia mencari kalau ada yang hilang begitu, dan yang hilang ini ya si Joe ini, karakter utama kita tentunya. Dia menjelaskan terkait sebelum lahir ini anak kecil ngapain sih begitu. Karakter personality dibentuk secara alami di sini, dan di situ ada lubang, di mana lubang itu akan tembus langsung ke bumi. Si Joe berpikir ingin kembali ya, jadi dia mencoba untuk terjun kembali ke bumi. Ini berkali-kali dia mencoba, tapi dia kembali lagi ke tempat semula, bang gitu. Dan akhirnya dia menyerah setelah berkali-kali mencoba untuk balik ke bumi. Nah, di sini suatu saat ada kesempatan kedua untuk dia menjadi mentor. Mentor ini adalah istilahnya itu
Lah ini malaikat yang tadi itu yang kehilangan satu soul, ya ini si Jo, si Pak Guru tadi itu, tapi diindahkan sama si malaikat yang jenisnya mungkin gendernya perempuan ya. Nah, dia jadi mencoba mencari-cari di makhluk orang siapa yang hilang begitu. Itu file kehidupan manusia banyak sekali. Oke, kembali ke mentor. Jadi si Jo kan menyamar jadi mentor. Mentor ini berfungsi untuk ini istilahnya itu spark lencana gitu ya. Kalau lencana paskutnya itu lencananya itu full, dia bisa kembali ke bumi. Jadi mentor ini bertugas untuk memberikan inspirasi, bakat ya. Nah, jadi si Jo berpikir kalau dia dapat lencananya nanti dicuri, nanti dia bisa kembali ke bumi, begitu. Oke. Mentor yang pertama tentunya dari sebuah karakter yang oke punya lah. Sekarang ini dokter Bergensen, dia menjadi dokter Bergensen, dia psikolog begitu. Tapi si dokter ini yang bukan dirinya tentunya kedapatan calon bayi yang agak troublemaker, namanya 22 gitu. Ini karakter kedua yang menemani si Pak Guru si Jo ini. Agak troublemaker seperti itu, tapi enggak apa-apalah. Demi kembali ke bumi untuk mewujudkan mimpinya, jadi dia memperkenalkan. Si Jo ini agak troublemaker ya. Sudah bertahun-tahun si Jo 22 ini sudah mendapatkan mentor tapi semua ditolaki. Dan itu kita lihat rencananya kurang satu, paskutnya belum bisa, jadi belum bisa ke bumi. Karena dia menyamar, jadi dia jujur si Jo ini. Dan dia belum pernah mendapatkan mentor yang aneh seperti si Jo ini, Pak Guru ini. Nah, dia sangat menikmati bertemu dengan si Jo. Dia menjelaskan kalau dia itu sebenarnya ingin meraih mimpinya sebagai musician di klub jazz milik ayahnya dulu. Oh, bukan milik ayahnya ya, yang pernah dimainkan oleh ayahnya, begitulah. Tapi sekarang dia koma. Karena dia belum mati, sebenarnya dia belum mati, masih koma begitu ya. Mendekati mimpi. Nah, dia ingin mendapatkan rencananya tapi belum dapat paskut karena kurang satu rencananya. Jadi dia mendapat perjanjian kalau si 22 ini kepingin di situ saja, jadi si Jo nanti yang kembali ke bumi. Oke, ini perjanjiannya dimulai lah. Si Jo berusaha untuk mendapatkan spark, istilahnya itu spark itu percikan-percikan alasan dia kenapa kok terlahir ke bumi, seperti itu. Tinggal sedikit saja si Jo dan 22 itu mengarah kepada sebuah lab gitu ya, lab minat dan bakat seperti inilah. Nah, nanti tapi sayangnya semua itu tidak berhasil karena apa? Sudah dicoba semua, jadi koki, jadi librarian, jadi pebasket, tapi semuanya gagal. Dan mentor-mentor di sini menyerah semua sama 22. Begitu, dan sangat membosankan. Oke. Tapi karena satu tujuan ini, jadi dia itu menawarkan kepada malaikatnya untuk 5 menit lagi lah gitu. Oke. Si Jo diajak oleh 22 untuk pergi ke istilahnya itu ruangan tak berantah, di mana di sini ada berjuta-juta soul yang menikmati bakatnya, perannya di penyanyi, opera, dan tapi ketika dia terlalu bosan dalam kehidupannya ya, bosan terus rutinitas yang sehari-hari dia laksanakan, dia lakukan gitu, akhirnya dia akan terjebak kepada istilahnya itu lost soul. Di sini lost soulnya berupa makhluk hitam ya, itu makhluk hitamnya. Di sini makhluk hitamnya itu nggak tahu dia itu antara hidup atau mati, tapi sebenarnya dia hidup, tapi di alam nyata dia mati lah, seperti ini. Dia seorang broker mungkin ya. Ketika dikembalikan soulnya ke tubuh aslinya, dia sadar kalau dia itu sebenarnya itu mati, dan dia kalau sudah sadar dia I'm alive begitu. Sering kita temui seperti itu di kehidupan kita, bahwa kita itu sebenarnya itu terjebak pada rutinitas dan kita nggak tahu hidup atau mati. Nah, jadi si Jo ini berusaha kembali lewat jalur belakang lah, begitu istilahnya, dibantu sama si Rob. Anggap aja dia nahkodanya namanya Rob. Si Rob ini mengarahkan ke paling dalam, di mana tempat yang jarang ditemui. Nah, ini seperti ini prosesnya, dia jadi lost soul seperti itu. Jadi awalnya itu dia itu terjebak, sebenarnya awalnya asik, tapi karena terjebak dalam itunya jadi nggak bisa kembali, jadi lost soul. Oke.
Di sini awal permasalahan dimulai. Di sini dia mencoba kembali dengan bantuan si Bob. Dia mencoba meditasi untuk kembali ke tubuhnya. Di situ ternyata tubuhnya masih dalam kondisi koma. Koma bersama kucing, entah kucingnya siapa. Hanya dia nggak sengaja ngajak si 22 masuk juga, terjun ke dunia asli, the earth gitu ya. Tapi masalahnya ternyata dia kembali, tetapi dalam bentuk kucing, dan 22 masuk dalam tubuhnya si Joe, Pak Guru tadi. Oke, ini agak aneh karena apa? Kucingnya yang tahu, yang paham hanya si Joe, tapi yang lain menganggapnya hanya kucing meong-meong gitu aja. Jadi dia berusaha meyakinkan si 22 untuk nanti sore itu ada penampilannya dia jazz. Jadi dia berusaha biar nggak ketangkap di rumah sakit terus, dia harus pergi menuju rumahnya dan menyiapkan penampilannya di penampilan jazznya yang diimpi-impikan itu. Masih belum terbiasa si 22 ini untuk berjalan, dan jadi masih penyesuaian. Dia sudah siap dengan topinya, begitu dia mencoba untuk keluar. Pertama kali dia keluar di sini masih dalam lift, tapi sebentar lagi dia keluar. Dia akan merasakan bagaimana rasanya kehidupan the real life. Ya, Soul yang harusnya dari masih bayi, dia langsung dewasa. Jadi dia nggak suka ramai hiruk pikuk kota New York, di Wall Street mungkin ya di sini ya. Jadi dia bersembunyi mencari ketenangan. Tapi si Cat berusaha mencari, membujuknya untuk pergi ke rumahnya karena dia frustasi. Jadi mungkin lapar ya. Jadi si Cat yang di dalam tubuhnya itu Pak Guru mencoba membujuknya dengan pizza. Tadi papasan sama tikusnya New York gitu ya. Ini hal pertama yang dicicipi oleh si Joe, dan ternyata sangat menyenangkan, sangat enak pizza itu ya. Oke, Joe sekarang masih berjalan menuju pulang. Dia menemukan si Bob ya. Rob apa Bob ya tadi kita ya? Nggak siapa Bob ya, maaf ya. Dia Bob si Pak Guru ini sama 22 mengajak Bob mengembalikan jiwanya yang tertukar itu. Kalau nggak dikembalikan bahaya. Sementara si malaikat menemukan filenya, dia menemukan bahwa si Joe ini ternyata yang meninggal. Jadi dia mencoba untuk nanti itu menangkap soul yang hilang itu. Oke. Dia si Joe bersiap ya untuk berpakaian rapi karena nanti itu penampilan utamanya. Dia menyuruh si 22 yang di dalam tubuhnya Joe untuk mandi. Tapi sebelum mandi ada tamu yang tadi di awal cerita itu ada seorang personality, pada sini Cindy itu sangat berbakat dalam penampilan musiknya, dan dia menyerah karena sering diajak teman-teman, sering dibully. Tapi si 22 ini memberikan penjelasan bahwa kamu sangat berbakat, kamu harus meneruskan kehidupannya seperti ini, kamu sangat hebat, begitu, dan berhasil. Dia sekarang sudah mandi nih. Dan sudah siap. Ini malaikat antagonisnya ini sudah menemukan siapa yang hilang, Pak Guru, dan dia berusaha memburunya. Untuk persiapan selanjutnya setelah mandi, dia mencoba mencukur, tetapi ada little bit accident. Jadi dia gak sengaja membelah rambutnya itu jadi dua belahan. Jadi dia si Joe mengajaknya untuk ke barbershop. Di sini ada keunikan tersendiri. Jadi dia menjelaskan bahwa ego kita selalu mengarahkan kita untuk selalu tentang kita. Tetapi si 22 ini memberikan kesan ya lewat si tubuhnya Joe bahwa dia ingin mencari tahu siapa kamu, siapa Anda, begitu. It's about all around us, about our society. Jadi dan itu sangat berkesan bagi teman-temannya si Joe dan merasa hangat gitulah. Oke, tadi si malaikat sudah menemukan tapi salah tangkap. Ini temannya si Joe yang ditangkap. Sampai dimarah-marahi juga, sangat antagonis begitu ya. Karena salah dia dikembalikan. Malaikat membuat kesalahan nih. Tapi bukan malaikat nih, yang bertugas gitu aja ya. Setelah itu si Joe berjalan-jalan ya menuju ke tempat, tentunya ke tempat itunya naik kereta api.
ya dia sangat menikmati masa-masanya di bumi ini, ada angin, ada musik. Tapi dia mengalami accident karena dia terlalu gendut dan setelannya itu terlalu ketat, jadi dia merobek. Jadi dia sekarang menuju ke rumah ibunya yang tukang jahit tadi di awal untuk memperbaiki celananya yang robek. Di pertengahan perjalanan dia menikmati musik yang indah. Nah, seperti itu dia terkesima melihat dunia dan dia kasih sepotong sebagian dari pizzanya tadi yang belum dimakan. Oke, seperti itu. Dia kembali ke ibunya. Oh, Joey, panggilan kecilnya itu Joey. Oke. Agak aneh karena ini 22, jadi sangat hangat. Dia berusaha meyakinkan kalau dia ingin meraih mimpinya kepada ibunya, tapi celananya sobek. Nah, di sini ada sedikit percakapan antaranya ibu dan anaknya, tapi nggak pernah sedekat ini sebelumnya karena dia di 22. Ya. Ibunya mengatakan kalau ayahnya itu juga paruh waktu musician, tapi dia mengalami kehidupan yang sulit. Jangan tiru ayahmu. Tapi si 20 itu menjelaskan bahwa itu adalah mimpi yang harus saya capai, Bu, dengan hangat, dan ibunya memberi solusi dengan menawarkan jas milik ayahnya yang dahulu. Nah, seperti itu, dan dia sangat hangat karena, dan ini tidak pernah dilakukan oleh si Joe. Dia mencoba membuka dirinya dari dulu-dulu tapi tidak bisa, dan akhirnya 22 yang mencoba untuk membuka hatinya kepada orang lain. 22 menyadari kalau ternyata dunia itu nggak menakutkan amat lah, bahkan sangat indah begitu. Ada sebuah biji mahoni ya yang jatuh, banyak keindahan-keindahan seperti yang dialami oleh si 22 dalam tubuhnya si Joe. Tiba saatnya dimana si Joe ini harus menuju ke tadi itu si Bob ya, si makhluk astral, untuk mengembalikan ke dirinya, untuk kembali ke semula. Tapi si 22 nggak mau karena sudah menikmati kehidupannya di bumi, jadi dia mencoba lari. Ketika lari, tentunya si malaikat maut yang tadi yang antagonis berhasil menangkap si Joe dan 22. Jadi Joe Gardner di sini akhirnya tidak bisa berkutik lagi dan kembali ke dunia antah berantah. Klimaks muncul di sini ya, mulai adegan yang pertikaian antara si Joe dan 22, tapi ternyata Joe ini yang salah karena dia cheating, menipu untuk kembali ke bumi. Tapi untungnya si Joe berhasil memberikan spark, rencana yang awalnya belum pernah dimiliki, dan dilihat oleh mentor-mentor dia berhasil, dia dapat pujian. Gitu, dan ini yang diinginkan oleh si Joe. Akhirnya si 22 tidak peduli, dilemparlah passcode-nya itu dan si Joe mendapatkan rencana. Tapi belum selesai, jadi si 22 hilang. Si Joe berhasil mendapat rencananya dan dia berhasil kembali ke bumi, dan si 22 merasa tidak diinginkan, worthless lah, ya tidak berguna lah. Jadi dia tidak tahu lah nanti gimana ceritanya. Dia sudah senang sekali meraih cita-citanya menjadi seorang musician jazz gitu ya. Di malamnya ditonton oleh banyak orang, mimpi yang menjadi nyata. Tetapi lagi-lagi si Joe ternyata masih merasa hampa. Dia seolah-olah ada yang hilang dalam dirinya, padahal mimpi sudah dia dapatkan. Jadi keanehan ini diibaratkan oleh si temannya si Dorothy tadi, kalau kamu dulu tuh berenang di sebuah akuarium, sekarang kamu berenang di lautan, nanti di mana lagi begitu. Tapi itu yang diinginkan oleh si Joe bukan begitu. Dia kembali merenungi si 22. Ada tadi itu donat, ada tadi itu pizza, ada orang buat musik, ada si teman anak didiknya ini dan lain-lain. Ternyata di masa kecilnya dulu dia mengenang seperti itu. Ternyata hidup itu indah, sederhana sekali. Tidak usah kita itu memimpikan hal yang terlalu menuntut diri kita untuk bekerja ekstra gitu ya. Hal yang kecil pun menjadi sebuah hal yang luar biasa. Untuk memperbaiki kesalahannya, dia mencoba kembali ke dunia
Oh namanya Morwick ya, bukan si Rob ya. Jadi si guru ini berusaha menemukan menemukan 22 dan dia sudah berubah menjadi lost soul begitu ya. Dan dia porandakan dunia antah beranta yang sebelum The Great Before gitu ya. 22 lari ketakutan dan dilahaplah si Joe ini ke dalam dunianya si 22. Passcode-nya mau dikasihkan si 22 tapi tidak berhasil. You have no purpose, jadi dia tidak punya tujuan dan passcode-nya hilang. Tapi untungnya masih ada biji tadi itu ya, benih mahoni, dan itu menjadikan ingatan memori 22 itu kembali seperti yang dahulu. Nah, ya ini spark-nya ketemu. Jadi si Joe ini rela berkorban. Dia nggak apa-apa lah mimpinya ditinggal. Yang penting dia memberikan sebuah kehidupan baru bagi si 22. Ya, si 22 masih takut, tapi dengan berkat bantuan si Joe dia berusaha untuk kembali ke bumi. Tentunya si 22 terlahir kembali menjadi anak yang sehat, dan si Joe kembali lagi ke antah berantah, The Great Beyond. Dan sangat mulia sekali ya. Malaikat di sini berusaha memberikan second chance bagi si Joe untuk kembali lagi ke bumi untuk menjalani hidupnya seperti semula. Dan si antagonis tentunya diginikan sama teman malaikatnya. Oke, si Joe lolos maut lagi. Ya, seperti itu. Mudah sekali ya kehidupan dipermainkan gitu aja. Oke, ini Joe Gardner yang baru. Dia menikmati sebagai guru dan sekaligus menikmati sebagai seorang musisi. Oke guys, itu video dari saya. Semoga menikmati dan jangan lupa subscribe. Kita nantikan video tentang review film berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.